Halo, ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai film dari sequel James Bond terakhir, yang berjudul No Time to Die, yang rilis tahun 2021. Film ini sekaligus film terakhir Daniel Craig membintangi James Bond. No Time to Die, disutradarai oleh Cary Fukunaga, dibintangi Daniel Craig sebagai James Bond, Ralph Fiennes sebagai M. Lea Seydoux sebagai Madeline dan bintang lainnya. Film ini bercerita tentang James Bond yang sudah pensiun tengah menjalani kehidupan tentram. Dia dipanggil lagi untuk menemukan ilmuwan yang diculik, dan memberantas pabrik racun yang mematikan. Namun, dalam misinya ia keracunan. Bagaimana cerita selanjutnya? Film dibuka saat Madeline kecil sedang ngobrol dengan ibunya yang sedang sakit. Namun tiba-tiba muncul orang bertopeng, membuat Madeline ketakutan. Orang bertopeng itu bernama Lucifer Safin untuk balas dendam karena keluarganya telah dihabisi oleh White, ayahnya Madeline. Karena White yang dicarinya tidak ada, Safin menembak ibunya Madeline. Kemudian Safin mencari Madeline, ketika handphone berdering, Madeline beraksi. Madeline sedih melihat ibunya yang sudah tak berdaya kemudian menyeret tubuh Safin. Tiba-tiba si Safin ini tersadar, Madeline dengan sekuat tenaga berlari, dikejar Safin. Namun tiba-tiba Madeline terperosok. Lalu Safin memberondong dengan tembakan. Alih-alih dia menembak, padahal dia menyelamatkan Madeline. Tak lama kemudian Madeline keluar dari dalam salju yang sudah berubah menjadi dewasa, dan bekerja sebagai dokter, yang sedang liburan bersama pacarnya bernama James Bond. Adegan berpindah di mana James sedang berada di depan makam Vesper mantan kekasihnya, ketika dia mengambil kartu nama dengan simbol seperti laba-laba, tiba-tiba makam itu meledak. Saat James sadar, ia dikepung. Untuk menyelamat diri, James loncat dengan menggunakan tali. Gat motor, Bond menghajar pengendara motor. Saat pengendara motor dicekik, pengendara itu menjelaskan bahwa Madeline anaknya Spectre. Kemudian James kabur dengan mengendarai motor. Ketika ia bertemu Madeline, ia marah karena musuhnya tahu persembunyiannya, ia pun mencurigai Madeline. Lalu mereka meninggalkan hotel, dikejar musuhnya. Dalam perjalanan, HP Madeline bordering, direbut James. Ternyata yang nelpon itu berlogo laba-laba mengatasnamakan ayah Madeline, yang mengucapkan terima kasih karena Madeline telah memberitahu tempat persembunyian James. Madeline membantah, bahwa dirinya tak tahu apa-apa, dan tak memberitahu siapapun tentang keberadaan James. Namun tiba-tiba mobil James ditabrak musuh sehingga mobilnya berhenti. Tak berapa lama, musuhnya telah mengepung dan memberondongi dengan tembakan. Membuat Madeline ketakutan, sementara James tenang karena mobilnya dilapisi anti peluru. Madeline menghibah agar James bertindak. James pun mengeluarkan senjata rahasianya. Selanjutnya terjadi adu tembak. Di tengah adu tembak, James dapat melepaskan diri dari kepungan musuhnya. Mereka menuju stasiun kereta api. James telah memutuskan untuk berpisah dengan Madeline dan jangan mencarinya lagi. 5 tahun kemudian, di sebuah lab di mana Valdo Obruchev sedang ditelepon Safin, menerangkan sebentar lagi anak buah Spectre akan menyerang lab itu untuk mengambil bio level 4. Valdo Obruchev disuruh untuk memindahkan file datanya ke flash disk, dan flash disknya harus ditelan. Bersamaan dengan itu, datang pasukan Spectre menahan Valdo Obruchev dan Hardy. Sementara ilmuwan yang lain dibunuhnya. Anak buah Spectre menyuruh Valdo Obruchev dan Hardy membuka lemari es keamanan bio level 4, di mana senjata Heracles disimpan. Setelah itu, Hardy pun didor. Lalu mereka keluar sambil menghancurkan gedung. Cerita selanjutnya, James berada di sebuah bar, bersama Felix Agencia dan Logan Ash. Logan dan Felix meminta bantuan James untuk melepaskan Valdo Obruchev yang diculik kelompok Spectre. Pada saat James mau pulang, mobilnya rusak, ia diajak tumpangan oleh Nomi. Ternyata guys, Naomi ini adalah agen MI6 yang akan menggantikan peran 007 yang baru. Cerita selanjutnya James bertemu Paloma seorang agencia, mereka pergi ke pesta Spectre. Di sana ada Valdo Obruchev yang disuruh anak buah Safin untuk menyiapkan senjata kimia untuk membunuh James dengan menggunakan senjata DNA.
Namun Valdo Obruchev menukarkan dengan data yang lain. Setelah senjata selesai, anak buah Safin langsung disiapkan. Ketika ia bertemu James, senjata itu diaktifkan, dan menyuruh agar hadirin tenang, karena senjata itu dibuat khusus untuk membunuh James. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, justru anggota Spectre satu persatu berjatuhan, sementara James tak apa-apa. Rupanya, Valdo Obruchev telah merubahnya. Ketika ia melihat James, dia berlari, dikejar James sambil melemparkan tatakan. Valdo Obruchev terjatuh, kembali ia menelan plasdis, kembali James menghajar, sehingga plasdisnya keluar. Selanjutnya mereka membawa Valdo Obruchev. Namun tiba-tiba dari atas, seseorang turun dan membawa Valdo Obruchev. James mengejarnya, terjadi baku. Paloma menabrakkan mobil di mana di atasnya ada Valdo Obruchev. Kemudian mereka membawa Valdo Obruchev ke kapalnya Felix dan Logan. James mendesak agar Valdo Obruchev menjelaskan isi yang ada dalam kopernya. Namun Logan melarangnya. Akhirnya, Valdo Obruchev menjelaskan bahwa itu adalah zat kimia DNA untuk membunuh James, namun karena James bukan target yang diinginkan, kemudian dialihkan. Ia disuruh membuat zat kimia oleh M, sedang yang melakukannya adalah Blofeld. Lalu James bertanya, bagaimana tahu Blofeld bahwa dirinya akan datang pada pesta itu? Valdo Obruchev tak menjawab, dia hanya melihat Logan. Logan pun langsung mengeluarkan senjata, ia menembak Felix. James menyerang untuk merebut senjata, maka terjadi perkelahian, hingga James menghindar tembakan, lalu Logan menutup pintu. Mereka kabur menggunakan pesawat dengan menghancurkan kapal, meninggalkan James dan Felix yang terluka. Tak berapa lama Felix tiada, sedangkan James dapat menyelamatkan diri. Kemudian James mendatangi M, mengabarkan Felix telah meninggal, dan meminta akses untuk ke Belmar menemui Blofeld. Namun M menolak. Ketika James keluar dicegat Penny, sekretaris M. Ia mengajak makan malam pada James ke rumah Ki, sekalian membuka plasdis yang direbut dari Obruchev. Dalam plasdis terdapat banyak kode DNA. Ternyata Obruchev telah bekerja sama dengan Safin, untuk membunuh anggota Spectre, dan ribuan nama lain yang belum terdeteksi. Adegan berpindah ke Dr. Madeleine yang kedatangan pasien baru. Pasien itu memberikan kotak yang isinya topeng. Madeleine baru tahu, pasiennya adalah Safin, pembunuh ibunya, sekaligus penyelamat dirinya dari salju. Safin pun minta balas budi pada Madeleine untuk menemui Blofeld dengan memakai cairan yang diraciknya, dengan alasan agar Blofeld mengenalinya. Ketika James di kantor M, Ki datang, menjelaskan dalam jasad anggota Spectre terdapat nanorobot Heracles. Menurut M, senjata Heracles diprogram dengan DNA untuk menargetkan individu yang dipilih, tapi telah dimodifikasi oleh Obruchev dengan memasukkan nanorobot, sehingga senjata Heracles berubah menjadi senjata pemusnah massal. Lalu M menyuruh Ki untuk meretas mata bionik Blofeld dan menyuruh James untuk menemui Blofeld. Beralih ke Madeleine yang sedang meneteskan cairan pada tangannya untuk menemui Blofeld. Pada waktu yang sama, James bersama Tanner pun akan menemui Blofeld. Sehingga tak bisa dihindarkan, James dan Madeleine bertemu. Ketika Blofeld datang, Madeleine seperti menghindar akan keluar, ditahan oleh James. Namun Madeleine tetap ngotot keluar. Dalam pertemuan itu, Blofeld menjelaskan, yang membom ketika di makam Vesper, dilakukan oleh dirinya, sedangkan tentang keberadaan musuhnya, Blofeld menunjuk Madeleine. Tapi James tak percaya, lalu ia mencekik Blofeld. Ketika cekikan dilepas, Blofeld masih bisa tersenyum. Namun saat James menengok lagi ke belakang, Blofeld sudah perlaya. Untuk membuktikan dirinya tidak membunuh Blofeld, James diperiksa darahnya. Menurut Ki, Blofeld meninggal bukan oleh James, tapi oleh racun yang ada di tangan Madeleine, dan James pernah bersentuhan dengan Madeleine, saat mencegah Madeleine keluar. James pun langsung mendatangi Madeleine di rumahnya, menanyakan siapa yang memberikan racun. Madeleine menjawab, dulu ayahnya disuruh oleh Blofeld untuk menghabisi satu keluarga. Namun Safin selamat. Ketika dirinya kecil, Safin pernah datang untuk balas dendam. Di rumah hanya ada ibu dan dirinya. Ibunya ditembak Safin, sementara dirinya diselamatkan dari kubangan salju. Kemudian James menelpon Ki agar melacak keberadaan Safin dan untuk menyediakan pesawat untuk pergi ke sebuah pulau. Ketika James bersama Matilde, putrinya Madeleine, dia ditelepon Ki, yang mengabarkan Safin berada di sebuah pulau yang ada pabrik racun peninggalan Perang Dunia Kedua. Kemudian Safin membawa Madeleine dan putrinya. Di tengah perjalanan, mereka dikejar dua mobil, dengan lihai, James menjatuhkan mobil musuh-musuhnya.
Datang Ellie disusul beberapa motor dan mobil. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran. Untuk menyelamatkan Matilde, James menyembunyikan di suatu tempat bersama Madeline, sedangkan dirinya akan melawan musuhnya dengan cara gerilya. Saat mobil musuhnya datang, langsung ia tembak. Kemudian dia menarik tali dan dibentang ke pohon, sehingga motor yang datang terperangkap. Ternyata komplotan yang menyerangnya, dipimpin Logan. Logan menembaki James sambil mengejar, namun tiba-tiba mobilnya terjungkal. James langsung mendekati Logan yang selamat, namun James tak menolongnya, malahan dia menggulingkan mobilnya sebagai ungkapan balas dendam atas kematian Felix. Saat James mendengar tembakan dari tempat Madeline bersembunyi, James segera berlari. Dia kaget karena Madeline dan Matilde sudah tidak ada, dibawa oleh musuhnya. Adegan beralih ke pesawat di mana James, Nomi dan Ki sedang mendapat perintah dari M untuk membunuh Safin dan Obruchev, dan membawa Madeline dan putrinya. Singkat cerita, James dan Nomi sudah berada di pulau. Sementara Ki, monitoring di komputer. James dapat membuka pintu menggunakan jam tangannya, membuat CCTV mati. Sepanjang jalan Nomi meletakkan bom. Mereka masuk ke lab, dan menghajar petugas lab. Dari petugas lab pula, James diberitahu di mana Safin berada. James pun segera beranjak pas datang ke sana, Safin sedang memegang Matilde. Safin berkata agar Meng nonaktifkan bom yang dipasangnya, lalu silahkan kalian pulang dengan membawa Matilde, sedangkan Meledin tetap bersamanya. James menolaknya, lalu Matilde dipeluk Safin. James bersujud memohon agar Matilde dilepaskan. Ternyata, si James cerdik, dia bersujud untuk mengeluarkan senjatanya. Dengan satu gerakan saja, anak buah Safin tak berdaya. Safin pun bergerak cepat, ia membawa Matilde. Karena Matilde menggigit tangannya, Safin menyuruh Matilde pergi. Kembali ke James yang bertemu dengan Madeline. Kemudian mereka mencari Matilde, tak berapa lama mereka menemukan Matilde. Mereka pun bertemu dengan Nomi. Untuk keselamatan Matilde dan Madeline, James menyuruh pulang duluan bersama Nomi. Untuk selanjutnya, James kembali ke pabrik racun dan menghabisi satu persatu prajurit Safin sampai dia ke pusat kendali dan menarik kopling. Hal ini membuat pintu rahasia terbuka, dan air laut pun masuk. Memerintah agar rudal diluncurkan. Namun saat James berlari di kolam, ia ditembak Safin. Lalu James ditodong, dengan cepat James menubruk dan menghajar Safin sampai tak berdaya. Safin mengatakan bahwa James telah menyentuh dirinya, sehingga James otomatis kena racun. Lalu, Ki menyuruh James segera keluar dari pulau, karena rudal sudah diluncurkan. Lalu James menelpon Madeline, mengabarkan bahwa dirinya tak bisa kembali, karena tak ada jalan untuk keluar dan dirinya telah keracunan. Tak lama kemudian, rudal datang memborbardir. Film pun tamat. Itulah sahabat alur cerita film No Time to Die, semoga terhibur. Sampai jumpai pada cerita berikutnya. Cerio, bye-bye.